Bagaimana akidah kelompok LDII? Soalnya teman Ana banyak kelompok itu. Pertama, mereka mengkafirkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa betah menyimak celotehan-celotehan dari channel kesayangan Anda ini. Di edisi kali ini judul celotehan kita adalah Akidah Kaum LDII dan Mengapa Dianggap Menyimpang. Sahabat Heri Lanas TV, akidah LDII mengacu kepada akidah takfiri, yakni sebuah pemahaman atau ideologi yang menganggap orang lain sebagai kafir atau tidak beriman kepada Allah lantaran tidak sepakat atau berbeda pendapat dengan pemahaman yang diyakini oleh kelompok mereka. Istilah takfiri berasal dari bahasa Arab yang artinya mengkafirkan. Ciri-ciri dari kelompok yang berpemahaman takfiri diantaranya menganggap kelompoknya sebagai satu-satunya pembawa kebenaran jalan tunggal menuju keselamatan. Yang kedua, mengkafirkan orang lain yang tidak sefaham dengan golongannya. Yang ketiga, menganggap bahwa orang kafir tidak memiliki hak hidup. Dan ciri keempat, menghalalkan darah serta harta kaum muslimin yang telah dikafirkan. Kelompok LDII termasuk dalam kelompok yang memiliki keempat ciri-ciri sebagai kelompok berakidah takfiri itu. Di dalam buku pembinaan LDII menuju paradigma baru yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia tertulis bahwa kerancuan pemahaman imamah adalah salah satu penyebab terjerumusnya LDII ke dalam paham takfiri. Berawal dari klaim bahwa keimaman Islam Jamaah LDII adalah satu-satunya keimaman yang sah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ditambah pula dengan keyakinan bahwa berimam, berbaiat, dan bertaat kepada imam adalah syarat sahnya Islam seseorang. Doktrin itu semakin diperkuat dan dijadikan sebagai landasan beragama bagi warga LDII, bahwa orang Islam meskipun melaksanakan 5 rukun Islam serta meyakini ke-6 rukun iman, namun tidak berjamaah, yakni berimam, berbaiat dan bertaat, maka Islamnya tidak sah alias batal. Mereka mengkafirkan kita semua. Takfiri, khawarij. Kita semua di mata mereka kafir. Ya. Sementara kita tidak mengkafirkan mereka kecuali setelah iqamatul hujjah, dan kita tidak sanggup iqamatul hujjah. Kaum LDII beranggapan bahwa imam yang dibaiat tidak harus berdaulat, tidak perlu memiliki wilayah kekuasaan, dan juga tidak harus mendapatkan pengakuan dari seluruh umat Islam di wilayah di mana dia berada. Padahal prinsip keimaman sebagaimana yang diajarkan dalam Islam adalah untuk mengatur seluruh urusan manusia, baik urusan agama, politik, keamanan, ekonomi, dan semua yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Bahkan anehnya, meskipun LDII menganggap keberadaan imam sebagai syarat kebenaran Islam, namun mereka justru merahasiakan keberadaan imam mereka. Di dalam LDII ada sejumlah hal yang menurut mereka harus dibetonahkan atau dirahasiakan, tidak boleh disebarkan keluar, termasuk masalah keberadaan imam yang mereka baiat itu. Masalah keimaman adalah masalah rahasia. Warga LDII diperintahkan untuk berdusta apabila ada yang menanyakan mengenai keberadaan imam mereka. Mereka harus berdusta dengan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki imam yang dibaiat. Yang tidak baiat kepada mereka kafir, maka mereka tidak mau sholat di masjid-masjid kita. Mereka punya masjid tersendiri. Bahkan kita sholat di masjid mereka tidak boleh. Ya mereka nggak berani ngelarang. Cuman pas kita keluar, bekas kita dipel, najis. Kaum LDII mengumpamakan imam mereka sebagai kemaluan yang harus selalu ditutup, harus selalu dirahasiakan meskipun semua orang sudah mengetahui keberadaannya. Artinya, warga LDII wajib untuk selalu berdusta.
sesuatu yang di dalam Islam sangat dilarang. Disinilah akal sehat kita benar-benar dipermainkan dan dirusak serusak-rusaknya. Bahwa dikatakan keimaman adalah syarat sahnya berislam. Tanpa imam maka Islam kita akan batal dan tidak sah, cacat dan tidak sempurna. Akan tetapi ketika ditanya mengenai di mana keberadaan imam itu, mereka justru merahasiakannya, bahkan disembunyikan dengan cara berdusta bahwa imam itu tidak ada. Rangkaian dari doktrin pemahaman mengenai keimaman dan akidah takfiri di dalam LDI ini, yakni bahwa imam mereka ini akan menjadi saksi di hari kiamat nanti, dan seseorang tidak akan masuk surga apabila tidak mendapatkan persaksian dari seorang imam. Salah seorang pembesar LDII, Cak Emir Ruzikriani, bahkan memberikan ilustrasi bahwa di hari kiamat nanti, ketika seseorang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, namun Nabi tidak mengenalnya, maka dia akan ditanya mengenai siapa imamnya. Bila imamnya tidak mengenalnya, maka dia akan ditanya mengenai siapa imam daerahnya, dan bila imam daerahnya juga tidak mengenalnya, maka dia akan ditanya siapa imam desanya, sampai kepada pertanyaan siapa imam kelompoknya. Jadi besok Haji Sultan Aulia, imam kita, membawa kita semua ke Nabi. Kalau Nabi tanya, apa buktinya kamu mengajarkan ajaran saya? Beliau Haji Sultan Aulia akan membawa gurunya. Nanti gurunya akan bawa gurunya sampai sahabat. Oh iya, kamu berarti menjalankan sejamaah. Saya nasihat ke semua jamaah ya. Kita semua, mohon maaf, kamu semua, jangan meremehkan imam kelompok. Jangan meremehkan sambung. Apa yang kita dengar dari pembesar LD ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita dengar dalam ajaran Islam dari ustadz atau dai manapun. Ini adalah sebuah ru'yu atau akal-akalan rekayasa untuk menanamkan pemahaman bagi warga LDI bahwa memiliki imam adalah syarat mutlak untuk menentukan seseorang masuk surga atau tidak. Dan karena mereka memiliki imam yang dibaiat, maka mereka mengklaim diri sebagai kelompok yang paling bersyarat masuk surga. Sedangkan orang-orang Islam yang tidak berbaiat kepada imam LDI dianggap kafir yang mati sewaktu-waktu, wajib masuk neraka. Bagi mereka yang mencabut tali baiat dari imamnya adalah sebuah kerugian fatal dalam keyakinan warga LDI. Mereka yang keluar dari ketaatan kepada imam dinyatakan sebagai orang-orang yang murtad, halal untuk dibunuh. Andai saja mereka tidak berada di dalam wilayah hukum NKRI, atau seandainya mereka benar-benar memiliki kekuatan sebagai penguasa wilayah, maka sungguh tragis apa yang akan mereka perbuat kepada sesamanya kaum muslimin. Tidak ada alasan pun dalam syariat Islam untuk menghalalkan pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, lebih baik bagi Allah kehancuran Al-Ka'bah, batunya satu demi satu, itu lebih ringan diterima Allah daripada tumbahan darah seorang muslim. Bahkan di hadis yang lain, kalau ada manusia semua yang di bumi, bahkan makhluk-makhluk yang di langit, semuanya bersatu untuk membunuh seorang muslim, akan Allah masukkan semua dalam neraka Jahannam. Begitu luar biasa mulianya darahnya orang muslim. Semoga kita terhindar dari kebiadaban kelompok berakidah takfir itu dan diselamatkan dari jebakan dan belenggu mereka. Tetap jaga diri dan keluarga. Semoga keselamatan menyertai kita semua. Sekian celotehan.